Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di dunia, mereka yang bisa menggunakan token mengaum pada dasarnya adalah makhluk terbaik. Sangat sedikit orang seperti penguasa surgawi Ling Huo dan penguasa surgawi Zisui yang selalu menggunakan perintah menderu untuk saling mengutuk di udara. Namun kedua orang ini sangat terkenal di dunia dan kekuatan mereka secara alami sangat kuat. Bahkan banyak dewa yang tidak berani memprovokasi kedua orang ini. Tapi bukannya mereka tidak mampu menyinggung perasaan kedua orang ini. Hanya saja penguasa surgawi Ling Huo dan Zisui adalah pejuang independen. Jika mereka memprovokasi keduanya sesuka hati, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, dua orang yang menggunakan token mengaum sembarangan hanya akan mengeluarkan suara bising di telinga. Namun meskipun itu sangat mengganggu, mereka hanya bisa menoleransinya. Jadi kebanyakan orang bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun dan hanya mengutuk beberapa kata secara pribadi. Tapi Lo Sheng seolah-olah sangat kuat saat ini. Ketika dia muncul, dia memarahi mereka berdua. Yang bahkan Yun Luo terbatuk lama sebelum memuntahkan jiwa-jiwa sialan itu. Dengan senyum tercengang di wajahnya. Anak ini benar-benar galak. Saya ingin tahu kemana dia telah naik. Yun Luo sangat setuju dengan pendekatan avatarnya di Menara Dosa. Bagaimanapun nasib seseorang tanpa takdir sangatlah penting. Meskipun anak ini adalah orang tanpa takdir. Jika dia benar-benar naik ke wilayahnya sendiri, itu akan menjadi takdir. Segera, Yun Luo keluar dari bak mandi. Tetapi tepat setelah dia meninggalkan kapur di bak mandi, aliran cahaya hijau muda muncul di tubuhnya, segera membentuk gaun hijau yang pas. Pada saat ini, 5 atau 6 saluran transmisi berkedip dengan cahaya, dan beberapa Yun Luo dengan penampilan yang persis sama muncul dalam sekejap. Mereka hanya terlihat kusam dan berencana melepas pakaian mereka dan menyatu dengan tubuh utama Yun Luo. Namun Yun Luo berkata dengan tenang, "Tunggu di sini, ada yang harus saya tangani." Mendengar itu, avatar Yun Luo itu hanya berdiri di sana dengan kaku, tidak bergerak, menunggu tubuh utamanya jatuh. Setelah Yun Luo meninggalkan istana surgawi Yun Miao, dia mengeluarkan perintah untuk menyerahkan daftar semua orang yang naik baru-baru ini, dan dia ingin memeriksanya. Namun bawahan yang menerima perintah itu juga cukup terkejut. Mengapa Tuan Yun Luo ingin memeriksa daftar kenaikan? Tapi itu perintah pribadi Yun Luo, jadi dia tidak berani ragu sama sekali, dan segera mengeluarkan perintah itu. Di antara ribuan alam besar, ada jalur kenaikan yang tak terhitung jumlahnya, mengumpulkan semua daftar nama terbaru melalui alam besar ini satu persatu, dan kemudian menyajikannya kepada Yun Luo, yang dapat dianggap sebagai proyek besar. Ketika Lo Sheng mengutuk kata-kata ini, reaksi semua penguasa dunia, dewa, dan pejuang lain yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ekspresi mereka serupa dengan Yun Luo. Pertama, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Siapa lelaki ini? Dia berani, bahkan berani memarahi Tian Xun. Ketika Lo Sheng mencari Luoyan, semua orang bertanya-tanya tentang identitasnya. Tapi sekarang seluruh dunia kaget. Adapun dua penguasa surgawi, mereka terdiam beberapa saat, dan kemudian raungan marah penguasa surgawi Zisui bergema di seluruh dunia lagi. "Nah, tahukah Anda siapa saya?" kata penguasa surgawi Zisui dengan marah. Jadi semua orang mengira ini seharusnya menjadi akhir. Jika Anda menyinggung penguasa surgawi, Anda akan menanggung kesulitan. Berhenti saja untuk menegur kedua penguasa surgawi ini. Lagi pula banyak orang yang sangat mengagumi Lo Sheng. Setelah mendengarkan dua monster tua itu bertengkar sesekali selama bertahun-tahun, mereka memiliki perasaan yang mendalam di hati mereka. Mereka juga sangat kesal.
Sekarang seorang junior yang tidak dikenal keluar dengan beberapa kata makian yang membuat mereka merasa sangat lega. Terlebih lagi, token mengaum ini adalah hal yang langka. Diperkirakan anak ini mendapat beberapa token mengaum secara kebetulan. Setelah menggunakannya, tidak mungkin untuk merespon perkataan Tianxun tanpa batas. Tapi tebakan semua orang salah. Saya tahu, bukankah Anda penguasa surgawi si Sui? Loseng mengaktifkan token mengaum dan mencibir. Hei, Anda tahu kalau saya penguasa surgawi si Sui, tapi Anda masih berani memarahi saya. Apakah Anda ingin mati? Loseng tersenyum dan mengaktifkan token mengaum lagi. Tentu saja saya tidak ingin mati, tapi apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Jelas, ada begitu banyak makhluk di dunia yang tidak dapat dibayangkan. Semua ras, semua jenis makhluk hidup. Jika ingin menemukan Loseng di antara 100.000 dunia, maka akan jauh lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, penguasa surgawi si Sui sama sekali tidak tahu siapa Loseng. Jadi meskipun Loseng memarahinya, dia tidak akan dapat menemukan Loseng dengan mudah. Jadi tidak banyak yang dapat dia lakukan kecuali khawatir. Lagi pula ada beberapa orang di dunia yang pernah melakukan hal semacam ini. Pada saat itu, masih banyak binatang suci seperti tapir langit yang mengaum di dunia. Jadi token mengaum tidak begitu berharga. Oleh karena itu, selama periode waktu itu, seluruh dunia dipenuhi dengan asap dan kabut. Bahkan jika beberapa pemilik alam sangat tidak puas dengan penguasa surgawi tertentu, mereka memberikan ribuan perintah menderu kepada bawahannya untuk memarahi penguasa surgawi sepanjang hari. Dan berbagai jenis raungan terus terngiang-ngiang di telinga dari triliunan makhluk di dunia. Teriakan dan makian terus terjadi siang dan malam, sehingga membuat menjadi orang gila. Untungnya, hari-hari ini tidak berlangsung lama, karena jumlah tapir mengaum semakin langka. Siapapun yang menggunakan perintah mengaum sekarang, mereka harus berpikir dengan hati-hati. Bahkan Tianxun tidak memiliki banyak perintah mengaum di tangannya, jadi mereka tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Adapun penguasa surgawi Ling Huo dan si Sui, mereka awalnya adalah musuh, tetapi karena Loseng memarahi mereka berdua, dia juga menggunakan token mengaum dan berkata, "Memang benar, saya tidak bisa melakukan apapun pada Anda, tapi Anda punya beberapa banyak perintah mengaum di tangan Anda yang berterbuang sia-sia." Di gunung senyuman muncul di wajah Loseng. Dia tidak berniat memprovokasi kedua penguasa surgawi. Dia melakukan ini hanya karena dia tidak dapat menemukan Loyan. Jadi dia ingin melampiaskannya. Jadi Loseng melakukan sesuatu yang luar biasa. Ingin tahu berapa banyak token mengaum yang ada di tangan saya? Loseng terus mencibir. Bagaimana kalau Anda menghitungnya? Ketika Loseng mengucapkan dua kalimat ini, seluruh dunia terdiam. Dia bisa mengatakannya dalam satu kalimat, tapi dia harus membaginya menjadi dua kalimat. Bahkan, Dewa Surgawi tidak akan berani menyanyikan perintah mengaum seperti ini. Namun kemudian pemandangan luar biasa terjadi, dan Loseng mulai menghitung. 1 sampai 5. Dia akan berhenti setiap kali dia menghitung angka. Rupanya dia menggunakan perintah mengaum setiap kali dia menghitung angka. Segera makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia membicarakan tentang suara yang terngiang-ngiang di telinga mereka. Ya Tuhan, berapa banyak token mengaum yang dimiliki anak ini? Kita sudah menghitung 10, dan 10 token mengaum ini pada dasarnya bisa membeli tanah suci kelas 10 biasa. Keturunan Tianxun muncul entah dari mana. Saya telah melihat orang gila, tetapi saya belum pernah melihat orang yang gila seperti itu. Diskusi semacam ini bergema di hampir setiap sudut 100.000 alam. Tapi masalahnya adalah Loseng masih menghitung hingga 100 angka. Pada saat ini, penguasa surgawi si Sui dan Ling Huo juga terdiam. Meskipun jumlah perintah mengaum di tangan mereka juga cukup besar.
tetapi hanya memiliki lebih dari 100. Meskipun dia juga memiliki ratusan tapir pengaum di penakaran, sebagian besar tapir mengaum membutuhkan waktu untuk tumbuh dewasa. Jika tidak, token mengaum yang dihasilkan tidak akan mampu bergema ke seluruh dunia. Adapun token mengaum di tangan penguasa surgawi Ling Huo bahkan lebih sedikit lagi. Hanya lebih dari 80. Tapi masalahnya adalah perintah menderu di tangan kedua Tianxun ini relatif besar di antara Tianxun. Jika mereka disia-siakan seperti Lo Sheng, mereka juga akan merasa tertekan. Dan kuncinya, dari mana anak ini mendapat token mengaum sebanyak itu? Jika Anda memperdagangkan token mengaum ini, Anda bisa mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar untuk budidaya Anda sendiri. Tapi mengapa menyanyikan begitu banyak? Dan suara Lo Sheng terus bergema di seluruh dunia hingga 130 angka. Jadi dari keterkejutan hingga ketidakpercayaan, kemudian ketidakmampuan untuk menerima, dan akhirnya mati rasa. Inilah perjalanan batin makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Setelah mendengar penghitungan Lo Sheng, waktu mati rasa ini berlangsung selama 2 jam. Lo Sheng menghitung angka dari 1 hingga lebih dari 10.000, hingga suara lain muncul di dunia. Hei, apa yang Anda lakukan? Apakah berhitung itu menyenangkan? Itu adalah suara seorang wanita. Suaranya sangat lembut dan halus dan membuat orang merasa kesemutan saat sampai di telinga. Ketika para penguasa surgawi dan penguasa alam di alam semesta mendengar suara ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Lo Sheng awalnya tidak terlalu membosankan, tapi dia sangat penasaran untuk menggunakan token mengaum untuk pertama kalinya. Tak disangka, di akhir perhitungan tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Yang paling diharapkan Lo Sheng adalah mendengar suara Loyan. Tapi sayangnya wanita ini bukan Loyan. Sekarang ketika dia mendengar wanita itu bertanya pada dirinya sendiri, Lo Sheng berkata dengan marah, "Itu tidak menyenangkan. Apakah Anda tidak sakit jika menghitung tidak menyenangkan?" Jawab wanita itu sambil tersenyum, "Ini memang membosankan. Jangan bicara lagi, saya akan berlatih." Setelah bermain dengan token mengaum untuk waktu yang lama, Lo Sheng sedikit bosan. Jadi dia berencana untuk menyingkirkan token mengaum. Siapa yang tahu bahwa wanita itu melanjutkan, "Berhentilah berlatih, apakah Anda ingin mendengarkan saya bernyanyi?" Ketika kata-katanya bergema di seluruh dunia, lusinan suara tiba-tiba terdengar di seluruh dunia, dan hampir semua monster tua yang bersembunyi di dunia menggunakan token mengaum di tangan mereka saat ini. "Tidak, kumohon jangan bernyanyi. Kami tidak tahu Anda memiliki suara yang bagus, tapi Anda tetap tidak perlu bernyanyi lagi. Semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata." "Hei, bukankah Anda berjanji kepada kami bahwa Anda tidak akan pernah bernyanyi lagi?" Suara banyak dewa surgawi terdengar secara bersamaan. Awalnya ada pertengkaran antara Lo Sheng dengan kedua penguasa surgawi. Orang lain tidak terlibat. Lagi pula tidak ada yang mau menggunakan token mengaum untuk hal-hal yang tidak penting. Tetapi ketika suara wanita misterius itu terdengar, semua penguasa surgawi menjadi gugup. Jadi ketika dia hendak bernyanyi, semua penguasa surgawi terkejut dan berbicara untuk menghentikannya. Sebaliknya, Lo Sheng sedikit bingung. Bukankah dia hanya menyanyikan sebuah lagu? Itu lebih baik daripada mendengarkan diri sendiri menghitung, kan? Wanita misterius itu berkata dengan suara sedih, "Saya hanya ingin bernyanyi. Apa itu membuat Anda gugup? Apa saya tidak pandai menyanyi?" "Tidak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki suara nyanyian yang lebih indah dari Anda. Tapi Anda berjanji kepada kami bahwa Anda tidak akan bernyanyi di dunia ini." "Iya, menurut saya suara Anda juga bagus, tapi tolong berhenti bernyanyi. Pokoknya, jangan bernyanyi." Mendengar kata-kata yang hampir memohon dari para penguasa surgawi itu, Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa mereka takut Anda bernyanyi? Apakah nyanyian Anda terlalu jelek?"
Wanita itu tersenyum dan hanya berkata, "Iya, mereka hanya tidak suka mendengar saya bernyanyi, jadi saya harus bernyanyi. Menurut saya itu bukan hal yang tidak menyenangkan." Perintah menderu dari beberapa penguasa surgawi terus menghalangi mereka seolah-olah itu gratis. Wanita misterius itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Oke, kali ini saya tidak akan melepaskan gema suara ajaib dalam suara saya. Jadi jangan khawatir, itu tidak akan menyebabkan gelombang monster." "Apakah Anda yakin tidak akan menyebabkan gelombang monster?" Seorang dewa surgawi bertanya dengan hati-hati. "Iya, terakhir kali mereka terkena kelembapan itu karena mereka terpengaruh oleh gema suara iblis, sehingga mereka menjadi gila dan kejam. Tapi itu tidak akan terjadi kali ini." Lanjut wanita misterius itu. Setelah mendengar ini, Loseng akhirnya mengerti, ini bukan pertama kalinya suara wanita misterius ini muncul di jagat raya. Baru beberapa tahun yang lalu, suara wanita misterius ini terdengar untuk pertama kalinya. Kata-kata pertama yang diucapkannya saat itu masih segar di benak triliunan makhluk hidup di dunia karena begitu mendalamnya. Saat itu wanita misterius itu bertanya, "Apakah ada orang di sini?" Kalimat ini kurang bermutu dibandingkan kalimat Loseng tentang mencari loyan. Tentu saja ada orang di dunia ini, tetapi tidak ada orang yang begitu membosankan untuk menjawab pertanyaannya dengan token mengaum. Bahkan si Sui Tianxun dan Ling Huo Tianxun yang sangat kaya, meskipun mereka memiliki banyak token mengaum di tangan mereka menggunakannya untuk saling berteriak dari kejauhan. Sehingga mereka tidak repot-repot menjawab pertanyaan seperti ini dari wanita misterius itu. Jadi setelah wanita misterius itu bertanya beberapa kali, dia berhenti bertanya, lalu mulai bernyanyi. Suaranya sangat bagus pada awalnya, dan akan sangat bagus jika dia bernyanyi. Sepertinya ada semacam keajaiban khusus dalam suara nyanyiannya. Bahkan makhluk dengan pikiran normal pun akan sangat bersemangat dan tidak dapat mengendalikan diri setelah mendengar ini. Ketika binatang buas dengan kecerdasan tidak beradab mendengarnya, hal itu secara langsung menyebabkan kerusakan di antara binatang buas tersebut. Dan nyanyiannya memicu gelombang binatang buas tersebut dalam sejarah. Meskipun pasang surut binatang bukanlah hal yang langka di dunia, pasang surut binatang akan terjadi dari waktu ke waktu di beberapa dunia besar. Misalnya, binatang buas dari kelompok ras tertentu tiba-tiba menjadi gila dan mengumpulkan ratusan ribu atau bahkan jutaan binatang buas untuk melancarkan serangan ke tempat suci tertentu. Setiap ras sedikit banyak akan mencegah datangnya gelombang besar, dan begitu gelombang besar terjadi di dunia besar tertentu, dan ras di dunia besar di sekitarnya juga akan memberikan bantuan. Namun gelombang buas yang disebabkan oleh wanita misterius ini bukanlah gelombang buas biasa, melainkan gelombang buas yang terjadi di ratusan ribu dunia secara bersamaan. Secara umum, binatang buas dengan kecerdasan tidak beradab tidak terlalu kuat, tetapi sejumlah binatang buas ini seringkali menakutkan, seperti gelombang semut. Dan mereka yang menderita adalah makhluk yang lemah. Namun, masih banyak sekali binatang buas di dunia. Kecerdasan spiritual mereka belum tercerahkan, tetapi kekuatan mereka berada pada titik abnormal. Ketika orang-orang ini terhasut oleh suara wanita misterius itu, situasi tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Selama periode waktu itu dapat disebut sebagai hari yang suram bagi banyak ras di dunia. Ratusan ribu alam besar menderita kerugian yang tak terukur. Banyak tempat suci dan kerajaan dewa dihancurkan. Meskipun tidak ada Tianxun dan penguasa alam yang jatuh, tapi pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dibawa master alam musnah. Dan penggagas semua ini adalah wanita misterius ini, karena salah satu lagunya.
Inilah sebabnya ketika wanita misterius ini tiba-tiba berkata bahwa dia ingin bernyanyi, makhluk surgawi yang semula diam melompat keluar untuk menghentikannya. Sejauh ini, dari mana asal wanita tersebut? Dan siapa nama belakangnya masih menjadi misterius di dunia? Sebelumnya, beberapa dewa mencoba menipunya, tetapi wanita misterius itu menolak menjawab. Belakangan banyak dewa membujuknya untuk berhenti bernyanyi di masa depan, tetapi wanita misterius itu tidak pernah berbicara. Setidaknya dalam beberapa tahun ini, suaranya belum pernah terdengar di dunia. Hanya saja pria lain muncul hari ini. Dia tidak hanya bertengkar dengan penguasa surgawi, tetapi dia juga menyebabkan wanita misterius itu berbicara. Sementara penguasa surgawi ketakutan, mereka juga membenci Loseng. Namun mereka tidak berani mengatakan lebih banyak. Bagaimanapun asal-usul wanita misterius ini tidak diketahui. Jadi mereka hanya bisa membujuknya seperti ini. Jika dia mulai bernyanyi secara langsung, mungkin akan menjadi bencana lain bagi ratusan ribu orang di dunia. Untungnya, mereka mendengar bahwa wanita ini tidak akan menggunakan gema suara iblis. Jika dia berjanji untuk tidak menimbulkan gelombang binatang dan bernyanyi, tidak akan ada banyak masalah. Faktanya, Rosen tidak tahu bahwa saat ini semua tanah suci dan kerajaan dewa di 100.000 dunia telah masuk ke keadaan waspada. Entah itu ras manusia, klan Yoye, atau klan iblis. Bahkan sekecil kekuatan sekte kelas 3 dan 4, sebesar tanah suci dan kerajaan dewa kelas 9 dan 10. Semua kekuatan telah mengeluarkan perintah untuk memanggil semua prajurit untuk ditempatkan di berbagai jalur penting di kota, sehingga wajah setiap prajurit memancarkan kegugupan. Bahkan wajah para pemimpin tanah suci dan penguasa kerajaan dewa juga muram. Meski wanita misterius ini berjanji bahwa nyanyian ini tidak akan memicu gelombang monster, siapa yang bisa memastikannya? Karena jika wanita ini tiba-tiba menyebabkan gelombang monster lain, hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. Karena mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang ingin melihat bencana dahsyat yang disebabkan oleh gelombang besar. Adapun tanah suci Lingwu tempat Loseng berada, mereka juga sedang bersiap saat ini, mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan mengerahkan mereka ke seluruh tanah suci Lingwu. Namun orang-orang yang menambang pembuluh darah tidak merasakan krisis sama sekali. Setelah beberapa saat, suara halus dan manis wanita itu melayang di dunia. Kebangkitan kembali dalam angin dan dedaunan, waktu dan ruang yang elegan di bawah bayang-bayang pepohonan. Suaranya seanggun burung bulbul, dipadukan dengan nada pelan dan anggun, sungguh sangat enak didengar. Namun kecuali Loseng, sebagian besar makhluk di dunia tidak berminat untuk menghargai keterampilan menyanyinya. Bukan karena mereka tidak memahami keanggunan dan tidak akan menghargainya dunia tempat mereka tinggal. Tapi jangan sampai ada lagi penyebab gelombang pasang binatang. Setelah lagu berakhir, wanita misterius itu bertanya, "Apakah kedengarannya bagus?" "Kedengarannya bagus, kedengarannya bagus. Indah sekali. Lagu ini seharusnya hanya terdengar di surga dan jarang terdengar di dunia manusia. Saya belum pernah mendengar lagu seindah ini." Banyak penguasa surgawi juga merasa kasihan dengan prihatin mengaum di tangan mereka. Bagaimanapun perintah mengaum di tangan mereka tidak seperti Loseng dan wanita misterius ini. Mereka hanya menggunakannya seolah-olah mereka tidak menggunakan token mengaum untuk menembak kuda orang lain. Tetapi mereka juga tahu bahwa perintah yang mengaum tidak dapat diselamatkan sekarang. Meskipun suara wanita misterius ini terdengar masih muda, tetapi di hati banyak dewa, dia adalah keberadaan seperti Bibi. Siapa sangka wanita misterius itu tidak menanggapinya, melainkan hanya berkata, "Saya tidak bertanya pada Anda, saya bertanya padanya." Namun semua orang tahu siapa yang mereka tanyakan.
pasti pemuda misterius yang menghitung tadi. Melihat pemuda misterius itu berhenti berbicara, para penguasa surgawi lainnya juga buru-buru berkata, "Hei nak, Anda benar-benar perlu mengatakan sesuatu." Loseng yang berada di dalam gua memiliki senyum tipis di wajahnya, dan kemudian dia dengan tenang mengaktifkan token mengaum di tangannya. Kemudian dia berkata, "Yah, kedengarannya bagus." Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya akan bernyanyi untuk Anda setiap hari mulai sekarang." Faktanya, selama tidak memicu gelombang binatang, para penguasa surgawi itu tidak akan membenci suara nyanyian wanita ini. Bagaimanapun suaranya memang sangat menyenangkan. Jadi meskipun bernyanyi setiap hari, tak seorang pun berani menghentikannya sekarang. Namun banyak penguasa surgawi masih berharap Loseng akan mengambil inisiatif untuk menolak. Namun Loseng hanya menjawab, "Oke." "Ya, ngomong-ngomong saya belum menanyakan siapa nama Anda. Saya khawatir saya tidak akan tahu bagaimana memanggil Anda di masa depan." Suara wanita misterius itu terdengar lagi. Mendengar wanita misterius menanyakan nama Loseng, banyak penguasa surgawi tiba-tiba menjadi tertarik. Jika mereka mengetahui nama pemuda misterius ini, akan lebih mudah untuk menemukannya. Mereka sangat tertarik pada wanita misterius itu, dan mereka juga tertarik pada Loseng. Tiansun ini hanya ingin mencari tahu dari mana token mengaum berada tangan kedua orang ini berasal. Kenapa tidak ada habis-habisnya? Namun Loseng bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa menyebut namanya di depan semua orang di dunia? Dia juga memarahi dua penguasa surgawi sebelumnya. Terlebih lagi dia juga memiliki perintah menderu khusus di tangannya. "Tidak nyaman bagi saya untuk menyebut nama saya," jawab Loseng. "Ini merepotkan." Ketika Loseng tidak mau menyebutkan namanya, suara wanita itu terdengar kecewa. Tapi dia langsung berkata, "Tidak masalah selama Anda bisa mengobrol dengan saya. Lagi pula sangat menyedihkan berada di sini dan tidak bisa pergi kemanapun. Jika saya punya waktu, tentu saja saya akan dengan senang hati menemani Anda," kata Loseng ringan. Faktanya, Loseng tidak terlalu tertarik mengobrol dengan wanita misterius ini. Dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Lagi pula bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengobrol dengan wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Dengan jawaban ini, Loseng hanya asal-asalan saja. Setelah menyimpan token mengaum, Loseng terus berlatih dengan mata tertutup. Sudah beberapa jam sejak dia menggunakan token mengaum ini untuk menimbulkan masalah seperti itu di dunia. Ketika Loseng kembali ke permukaan keesokan harinya, dia menemukan bahwa semua orang membicarakan tentang token mengaum kemarin, termasuk para prajurit yang bertugas di pemukiman tersebut. "Katakan padaku, siapa pemuda misterius itu?" "Saya pikir kemungkinan terbesarnya adalah dia adalah keturunan dari dewa surgawi tertentu." "Ya, menurut saya juga begitu. Hanya keturunan Tiansun yang begitu disengaja dan mengabaikan perintah mengaum." Setelah mendengar percakapan tersebut, seorang tentara mencibir, "Jangan gunakan ketidaktahuan Anda untuk berspekulasi. Biar saya beritahu, apalagi keturunan Tiansun. Bahkan Tiansun pun enggan menyanyiakan token mengaum seperti ini. Jadi itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa Anda tebak." "Saudara Sing, Anda mengatakan bahwa pemuda misterius itu bukan keturunan Tiansun. Lalu, apa identitasnya?" Prajurit itu merentangkan tangannya dan segera berkata, "Tanyakan kepada saya siapa yang harus saya tanyakan. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa orang itu jelas bukan keturunan Tiansun. Adapun siapa dia, saya khawatir tidak ada seorang pun di dalam seluruh dunia tahu." Prajurit bernama Saudara Sing mengatakan ini dengan sangat tegas. Misalnya, seseorang mendengar suara Loseng dan jumlahnya lebih dari satu, sama seperti Yun Luo, sama seperti orang-orang dari klan surgawi. Namun orang-orang dari klan surgawi ini tidak yakin bahwa pemuda misterius itu adalah Loseng.
Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk di alam semesta. Di antara triliunan makhluk, tidak sulit menemukan pejuang dengan suara yang sama Loseng. Jadi beberapa orang dari klan surgawi hanya berspekulasi. Adapun Yenluo, karena dia tahu tentang Loyan dan tahu bahwa Loseng sedang mencari saudara perempuannya, dia secara alami dapat menentukan identitas Loseng dengan membandingkan suaranya. Meskipun dunia ini besar, tidak akan pernah ada seorang pejuang dengan suara yang sama seperti Loseng. Dan dia juga mencari seorang pejuang yang bernama Loyan. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Sesuai kesepakatan kemarin, Ming Sue memasuki pemukiman kembali setelah istirahat semalaman. Sepanjang jalan banyak prajurit alam laut dewa menilai Ming Sue. Mata itu menyapu seluruh tubuhnya, menyebabkan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Di antara mereka, beberapa prajurit alam laut dewa menyampaikan undangan kepadanya untuk pergi ke tambang untuk menambang bersama. Namun Ming Sue menolak semua undangan ini tanpa kecuali. Saat ini, Ming Sue masih memiliki keraguan di hatinya tentang suara yang sudah lama terdengar sebelumnya. Kemarin, dia mendengarkan hampir setiap kata dengan penuh perhatian. Suara pemuda misterius itu sangat mirip dengan suara Loseng, bahkan persis sama. Tapi Loseng hanyalah seorang pejuang yang baru saja naik. Tidak mungkin dia mendapatkan token mengaum, apalagi dia telah menyanyikan begitu banyak token mengaum. Dan ini adalah keraguan Mu Mingsu ketika dia melihat Loseng menunggu di pemukiman. Dia berjalan cepat dan tersenyum sedikit. Ayo pergi. Loseng mengangguk, karena dia memilih untuk menambang di pembuluh darahnya. Tujuan Loseng adalah menggali Kyo esensi jati. Karena kemarin semakin cepat dia menggalinya, dia akan bebas semakin cepat. Namun di sepanjang jalan, Mu Mingsu terus menanyakan pertanyaan kepada Loseng yang membuat Loseng waspada. Faktanya, Loseng juga dapat memahami bahwa kemarin dia mendengar suaranya datang dari perintah yang mengaum, dan hari ini dia mungkin hanya ingin memastikannya. Namun jika Loseng tidak mengakuinya, masalah ini tidak dapat diverifikasi sama sekali untuk Mu Mingsu. Jika dia ingin membuat tebakan acak, Loseng tidak akan menghilangkan keraguannya. Namun saat mereka berdua menuju tambang, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menjadi sasaran. Para penguasa di tambang juga saling menempel. Semua orang yang naik secara kasar dapat dibagi menjadi 3 kekuatan, dan yang paling kuat dipimpin oleh seorang pejuang bernama Kyuren. Faktanya, prajurit botak yang ditampar Loseng kemarin dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan itu juga dianggap sebagai bawahan Kyuren. Jika bukan karena persetujuan Kyuren, bagaimana mungkin prajurit botak itu berani merampok di sini? Jelas, orang-orang pendaki seperti Kyuren sebenarnya telah mengumpulkan cukup banyak Kyo esensi jati dan bisa saja meninggalkan tambang ini lebih awal. Namun Kyuren hanya ingin mengumpulkan cukup banyak Kyo esensi jati di sini. Setelah menjadi seorang pejuang, dia telah berkultivasi di tambang ini dan telah berakumulasi sejumlah besar Kyo esensi jati di tangannya. Ketika dia meninggalkan tempat ini di masa depan, dia akan dapat membeli sumber daya dalam jumlah besar, sehingga dia dapat berlatih dengan cepat. Dan orang seperti Kyuren, para pemimpin dari 2 kekuatan besar lainnya juga memiliki rencana ini. Jadi seluruh tambang tampaknya baik-baik saja, tetapi sebenarnya dimonopoli oleh 3 kekuatan ini. Yang terangkat lainnya menambang dengan rajin, tidak hanya dia yang menginginkannya untuk menyerahkannya ke tanah suci Lingwu. Dan dia juga ingin berbagi sebagian dari pendapatan kerjanya dengan ketiga orang ini. Kemarin, 6 prajurit alam laut dewa melarikan diri dan berbalik untuk mengadu kepada Kyuren. Karena Kyuren dengan tegas mengendalikan urat mineral di area ini, bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang menantang otoritasnya? Lagi pula, banyak prajurit yang baru saja naik semuanya sok. Dan orang yang menyinggung perasaannya entah bagaimana menghilang ke dalam gua tambang.
suara tidak terhitung jumlahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.